ini, karena firman Tuhan hari ini cukup ya. Firman Tuhan akan saya sampaikan nanti, banyak ayat yang akan dibuka, kitab Galatia, surat 1 Korintus, dan juga Injil Matius. Perjanjian Lama sebetulnya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Amsal 31. Tapi karena waktu mungkin Amsalnya ingin saya sampaikan sekilas saja supaya dapat dimengerti. Firman Tuhan itu dahsyat. Kalau banyak sekali orang yang belajar, banyak sekali orang yang ingin mengerti firman Tuhan, tapi kalau tidak bisa melihat secara utuh, maka firman Tuhan itu tidak benar-benar hidup. Artinya hidup itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita yang nyata. Bagaimana bisa kita rasakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan, itu yang penting. Kalau cuman hanya sekedar kita mengerti dan oh aku tahu gitu aja, tetapi tidak bisa dirasakan dalam hidup, itu nol, percuma. Yang utama itu bagaimana kita bisa rasakan dalam hidup dan manfaatnya di dalam kehidupan saat ini. Karena Tuhan menyelamatkan kita bukan begitu kita selamat kita dibawa ke surga, enggak. Tapi Tuhan menyelamatkan kita masih ada di dunia ini, dan saya percaya keselamatan yang diberikan bagi kita, damai sejahtera yang diberikan bagi kita, itu melampaui segala hal. Artinya apa? Kita mampu menghadapi situasi apapun juga melalui kebenaran firman-Nya. Ini banyak orang yang salah pengertiannya, sehingga belajar teologi itu bukan hanya ya sekedar, kalau saya sampai ngomong sekedar, bisa menyelamatkan kita. Keselamatan bukan belajar teologi, tapi keselamatan datangnya dari kasih karunia anugerah. Tapi belajar teologi, kita mengerti teologi dengan benar, itu membawa satu dampak. Ya, firman, setiap firman yang kita kenal dan kita lakukan dalam kehidupan kita, dampaknya apa? Yang pertama kali, pasti kita memiliki damai sejahtera. Ya, itu pasti. Kita pasti bahagia kalau damai sejahtera. Tidak ada orang damai sejahtera tapi susah, itu aneh. Ya, orang yang memiliki damai sejahtera itu pasti bahagia. Nah, Tuhan ini memberikan di dalam kehidupan anak-anaknya bukan hanya sekedar keselamatan. Soal keselamatan itu bagi Tuhan, Dia telah mati bagi kita kok. Yang membuat kita selamat itu karena Kristus. Dia memberikan kehidupan bagi kita. Kita memperoleh keselamatan, dan itu pasti melalui hidupnya. Tetapi saat kita ada dalam dunia ini, Dia ingin sekali anak-anaknya bukan hanya mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, tetapi perkataan dosa telah dikalahkan di kayu salib itu nyata, harus nyata dalam kehidupan kita. Yang membuat kita tidak bisa bahagia, yang membuat kita tidak ada damai sejahtera itu karena dosa. Nah, bagaimana dosa yang tetap ya dosa memang sudah dikalahkan di kayu salib, tetapi tubuh yang lemah ini masih bukan dikuasai, tetapi kekuatan dosa itu sedemikian besarnya masih berpengaruh dalam kehidupan kita yang lemah ini. Di dalam segala kelemahan kita, Dia yang berkarya dalam kehidupan kita itu boleh nyata. Nah, karyanya itu bisa kita rasakan apabila ya kita bukan mengerti aja firman Tuhan, tapi kita bisa merasakan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Hari ini pasti melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan menerima satu hal, yaitu apa? Kekuatan Allah. Oleh karena itu kan dikatakan, firman Tuhan ada yang berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk apa? Untuk melawan dosa. Kalau kita bisa melawan dosa dengan Injil, itu harus kita rasakan benar-benar dalam kehidupan kita. Saya kembali kepada tema awal tahun. Ya. Manusia merasakan kehidupan makin hari makin berat, makin menekan. Ya. Kalau orang-orang di luar kekristenan
itu cuma satu tekanannya karena ekonomi. Padahal sesungguhnya itu bagian terkecil dari seseorang di dalam kehidupan ini membuat dia bisa bahagia, bagian terkecil. Tetapi bagian yang terbesar saat manusia hubungannya sama Allah itu rusak, itu yang membuat manusia nggak bisa bahagia. Nah, ini perlu kita ketahui. Kerusakan ini sangat berat, tapi manusia nggak sadar. Manusia merasakan bahwa ini memang kehidupanku seperti ini, sehingga manusia tidak sadar bahwa dia perlu pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan menolong kita ini untuk apa sih sebetulnya? Ya, supaya kita dalam hidup dalam dunia ini memiliki damai sejahtera. Saya kembali lagi ke sana. Tapi manusia nggak mau. Damai sejahtera itu diusahakan dengan kekuatannya sendiri, dengan kebiasaan-kebiasaan atau pikiran-pikiran yang ada di dalam dunia ini yang menjadi satu kekuatan yang diunggulkan di dalam setiap manusia secara psikologi. Dia merasa bahwa yang pertama, kalau dia uangnya banyak, kalau dia sehat, ya itu yang akan membuat dia bahagia. Itu sumber kebahagiaan itu. Karena itu yang diajarkan dalam kehidupan dalam dunia ini. Padahal kalau kita mau meneliti dengan baik, banyak sekali hal-hal yang faktor-faktor tertentu, ya, orang-orang yang sudah memiliki itu semua tidak akan memiliki kebahagiaan. Kita buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 21, nanti ayat 23 yang akan saya jelaskan dengan dalam. Ini penting sekali, banyak orang yang keliru nanti ya. Akan tetapi ya, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini aja kita bingung. Hukum Taurat ini, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kan ada sesuatu yang aneh toh. Padahal hukum Taurat ini diturunkan, siapa yang membuat hukum Taurat ini? Allah sendiri. Allah yang menulis hukum Taurat, bahkan dia menulis di loh batu. Ya. Ini kenapa kok Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat ini maksudnya apa? Ya, saya tidak sedang mengekspos kitab Galatia, tapi nanti dengan kita belajar secara komprehensif, saya bukakan ayat yang lain, nanti bisa menjawab ini sendiri. Ini ingat ya, tidak di bawah hukum Taurat. Apa sih maksudnya di bawah hukum Taurat? Orang yang di bawah hukum Taurat itu modelnya kayak apa? Kayak gitu ya. Sehingga Sang Rasul ini menulis, kalau kamu dipimpin oleh Roh Allah, kamu nggak di bawah hukum Taurat. Nah, modelnya orang yang di bawah hukum Taurat ini, yang pasti orangnya modelnya kayak apa? Kayak gitu tuh. Nah, orang yang jelas, orang di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang benar-benar hanya mengandalkan hukum Taurat itu dalam kehidupannya. Apakah salah? Enggak. Tapi hanya ini seolah-olah ngomong, kalau di bawah hukum Taurat itu salah. Nah, di bawah hukum Taurat yang model kayak apa yang salah? Saya ulangi ya. Hukum Taurat itu yang membuat hukum Taurat itu siapa? Allah sendiri toh, yang menulis 10 hukum Taurat. Terus di ayat ini di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, jelas sekali dia menulis bahwa maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa salahnya kalau kita hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat yang bagaimana ini di bawah hukum Taurat ini yang bisa membuat orang salah pengertiannya. Nah, orang yang di bawah hukum Taurat itu model orangnya kayak apa? Kayak gitu toh. Yang jelas orang yang di bawah hukum Taurat itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Dia ada di bawah hukum Taurat karena dia ahlinya hukum Taurat, dan orang Farisi itu adalah orang yang melakukan, yang menjalankan hukum Taurat. Ini kita harus mengerti dengan baik dulu, apa yang salah sih kalau kita ada di bawah hukum Taurat itu.
Sedangkan Yesus berkata, aku datang di dunia, nanti ada ayatnya yang mengatakan bahwa aku tidak menghilangkan hukum Taurat. Bahkan jika ada orang yang mengurangi satu iota tanda baca ada di dalam hukum Taurat itu, celaka dia. Aku menggenapi hukum Taurat. Apa itu? Nanti kita sama-sama bisa belajar hari ini. Ya. Tapi akan saya bacakan di dalam Galatia pasal 5, mulai ayat 18 dulu. Sampai terus kita baca terus 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, nah ini perbuatan daging ini artinya kelemahan tubuh ini yang dikuasai oleh dosa, kelemahan tubuh, ya, kelemahan tubuh. Rasul Paulus pernah ngomong, roh menurut, tubuh lemah. Ya, kelemahan tubuh, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri egois, percederaan, roh pemecah. Ya, ini yang membuat orang nggak bahagia. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kaget kita. Padahal kita sering tidak seperti itu. Sering jatuh tuh, sering lemah. Nah ini diperingatkan. Kalau kamu jatuh, kamu minta ampun, selesai. Tetapi kalau kamu hidupmu dikuasai oleh yang itu terus, ya kamu berarti bukan orang percaya. Ya, terus kita baca ayat 22. Tetapi buah roh. Nah, buah roh ini bukan buah-buah, buah roh. Ini satu kesatuan. Ini sering orang salah, ya. Ada orang sudah percaya, menjadi orang percaya, orang Kristen, aku masih gak mampu kesabaran, aku masih dalam taraf mungkin hidupku masih sukacita bisa, tetapi untuk kesabaran tidak bisa. Tidak. Tapi buah roh itu satu buah, ya, satu kesatuan. Harus ada yang ini semuanya. Kenapa sih seperti ini? Hari ini nanti kita bisa tahu. Kalau orang di dalam Tuhan, harusnya dirinya sudah ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini harus hadir dalam kehidupan orang percaya. Menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa ngomong, aku punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, tapi aku nggak ada kesetiaan. Nggak bisa. Ini satu kesatuan. Ya, terus kelemah lembutan. Nggak bisa aku lemah lembut, aku orangnya keras. Ya. Pengertian kelemah lembutannya salah. Tapi yang akan saya bahas hari ini, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Apa sih penguasaan diri? Apa itu penguasaan diri? Nah, ini sangat penting sekali. Karena orang berpikir buah roh itu bisa dilatih. Ngerti maksudnya? Orang itu bisa melatih dirinya dengan apa? Belajar sabar. Belajar pengendalian diri. Belajar. Pokoknya belajar menahan keinginan-keinginan yang tadi itu loh. Ngerti maksudnya? Yang ayat tadi yang dikatakan yang dikuasai daging itu loh. Ya, coba kita lihat. Memang kalau hal-hal yang sifatnya mau membongkar sesuatu paradigma yang selama ini salah, pada waktu persiapan itu gangguan setan itu benar-benar nyata loh ya. Setan itu bukan cuman bisa dipandang, tetapi dia itu berupaya sekali bagaimana supaya kebenaran itu
Jangan sampai bisa dibuka. Kalau firman Tuhan diberitakan tetapi membawa orang kepada hal yang salah, sama dia dibiarkan. Tapi begitu kalau firman Tuhan itu untuk dibuka, saya persiapan aja terasa sekali. Banyak sekali gangguannya. Tapi hari ini saya menang, dan akan saya sampaikan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini kan seolah-olah ya, seolah-olah. Dalam kehidupan kita ini banyak sekali orang yang berpikir bahwa dia itu kalau ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam dirinya, itu hal-hal soal marah, soal, nggak usah ngomong pencabulan lah, soal marah, kesabaran, itu dilatih, ngerti maksudnya? Yang dulunya luar biasa, sekarang rotok ngempet, makin kecil. Itu bukan karya Roh Kudus. Kalau hal yang seperti itu, tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Agama-agama lain itu melatih dirinya seperti itu. Dia berusaha bagaimana menahan hawa nafsu itu dengan kekuatannya sendiri. Dan ini tidak terasa di kekristenan juga diterapkan yang seperti ini. Dia sekarang sudah mulai sabar, dia sudah mulai latihan ini. Nah dulunya dia itu kayak gitu, sekarang dia bisa ngempet, bisa nahan. Nanti meledos kayak udun nih apa? Roh Kudus bekerjanya bukan seperti itu. Kalau ada Roh Kudus, ada buah roh. Artinya ada satu perubahan. Bukan ya dulu saya masih dikuasai oleh rokok 1 hari 5 pak. Karena Roh Kudus sudah berkaya, sekarang saya sudah bisa nahan 1 pak. Nggak ada kompromi. Kalau cinta Yesus, tahu bahwa rokok itu merusak tubuh, selesai. Nggak ngerokok. Kalau dulu aku bercabul, ya 1 bulan berapa kali cabul gitu. Sekarang karena ada Roh Kudus cuma sekali, kan nggak apa-apa, untuk mendingan. Nggak ada. Di dalam roh bukan kayak gitu. Kalau dulu aku marah, begitu saya marah sama orang ini, tak pukuli, wis tanganku tapi tidak karu-karuan. Tapi ada Roh Kudus untuk ngempet, cuma tak ludahi, gitu. Roh Kudus bukan kayak gitu kan, ya. Karya Roh Kudus itu bekerjanya bukan seperti itu. Tapi orang berusaha seperti itu. Sehingga nggak ada bedanya dengan seorang yang petapa, ngerti maksudnya? Bagaimana supaya nafsunya ditahan, bagaimana supaya kekuatannya ditahan. Kalau cuma seperti itu, coba kita lihat. Di dalam Matius pasal 5 ayat 20, mulai kita nanti bisa melihat, menyebar. Ya, kita bisa merasakan karya firman ini bekerja dalam pribadi kita ini apa? Matius pasal 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wih, apa sih ini maksudnya? Padahal kalau ingin saya jelaskan, coba fokus ke sini lagi dulu ya. Nanti akan saya buka semua. Ini yang membuat orang Farisi ya, dan ahli Taurat itu pada waktu Yesus menjelaskan khotbah di atas bukit tentang ayat pasal 5 ayat 20 ini marah setengah mati sama Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus ngomong kayak gini loh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, cara kamu melakukan syariat-syariat agama, cara kamu ya tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu orang Farisi itu bukan saya ditepeng lagi, tetapi diincak-incak itu mukanya. Karena apa? Nah, itu kalau kita lihat sejarahnya, di dalam sejarah bangsa Yahudi, bangsa Israel ya, mereka itu
pernah dijajah oleh bangsa kafir. Suatu saat mereka dijajah, mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai malapetaka itu sedemikian hebatnya. Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Ya, kita kalau mau ingat di Maleakhi. Maleakhi itu kan kalau kita baca, nggak usah dibuka ya, nggak apa-apa ya, saya jelaskan saja ya nanti supaya nggak terlalu panjang ya. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan kongsi fakjai bagi mereka yang merayakan Imlek, termasuk saya. Saya tuh merayakan Imlek itu budaya kok, nggak apa-apa kok. Ya, saya teruskan firmannya. Jadi bangsa Israel itu sebuah bangsa yang pernah mengalami satu penderitaan yang sangat berat. Dan nabinya mengingatkan mereka karena mereka tidak melakukan hukum-hukum Taurat itu. Tidak berjalan di dalam hukum-hukum Allah. Sehingga setelah mereka dibebaskan dari penderitaan itu, mereka ketakutan luar biasa. Dari 10 hukum, mereka uraikan menjadi 600 sekian hukum. Jadi misalkan contohnya kasihilah Allahmu gitu, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Itu modelnya kayak apa? Sampai mereka cara bermakan pun bagaimana memuliakan Allah, itu ada aturannya. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh kayak kita ya. Saya aja kalau makan setiap gini aja. Ini nggak boleh. Bagaimana caranya memuliakan Allah? Wah, cara berjalan bagaimana memuliakan Allah. Sampai dengan cara berpakaian bagaimana memuliakan Allah. Itu ada 600 hukum. Salah? Nggak ada apa namanya? Nggak salah. Ya. Tetapi apa yang membuat orang Farisi ini benar-benar dicela sama Tuhan pada waktu itu? Apa yang ingin Tuhan cela dalam kehidupan orang Farisi ini? Ya, coba kita lihat, kita masuk lebih dalam lagi. Sebelum nanti kita baca itu, coba kita lihat dulu. Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Yang diajarkan itu benar. Tidak ada yang salah kok. 600 hukum itu nggak ada yang salah. Nggak ada dari 600 hukum yang dibuat oleh mereka itu sesuatu yang salah. Nggak. Betul semuanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus ngomong, turuti apa yang mereka ajarkan. Ya, turuti. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Apa sih itu? Sesungguhnya terjadi apa sih? Kesalahan apa yang ada di dalam orang Farisi dan ahli Taurat itu? Padahal kalau kita mau melihat dari 600 hukum yang diciptakan oleh mereka semua dari 10 hukum itu kan tujuannya satu, penguasaan diri. Yang selama ini manusia-manusia hidup dalam dunia ini, orang-orang yang bisa modelnya seperti orang Farisi itu dianggap orang yang benar-benar jempolan, benar nggak? Hidupnya mau marah aja mungkin marahnya lain dengan orang umum ya. Padahal kalau kita lihat Yesus pada waktu di bait suci, dia lihat
Rumah Allah dibuat pasar, dia tidak ada penguasaan diri Tuhan Yesus itu. Kalau dia tidak ada penguasaan diri, kalau kita baca di surat Galatia, dia nggak masuk surga lah. Apa yang dimaksud penguasaan diri itu apa? Itu loh. Nah, ini harus kita belajar, kita harus mengerti penguasaan diri di dalam iman Kristen itu apa. Bedanya dengan penguasaan diri yang ada di dalam syarikat agama. Itu beda. Kalau di dalam agama-agama lain, mereka belajar bagaimana dengan berpuasa menahan hawa nafsu. Benar ya? Nanti setelah puasa mengumbar nafsu. Kan repot. Ya toh, caranya kayak apa? Mari jempet tak makan, setelah itu berdos. Ya, ini bukan yang seperti itu yang Tuhan maksudkan, penguasaan diri. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mulai mengajarkan tentang Matius pasal 5 ayat 20 terus mulai dia jalan ayat 21 sampai selanjutnya sulit dimengerti karena perkataan penguasaan dirinya ini salah. Ngerti maksudnya ya? Ditantang sama Tuhan, kamu bagaimana bisa penguasaan dirimu? Yang sehebat apapun juga, kalau kamu ditepiling pipi kiri, kamu bisa geser pipi kanan. Kalau kamu disuruh jalan sekian, kamu harus jalan sekian. Kalau kamu diminta ini, kamu kasihkan ini. Kan dikasih kayak gitu kabeh. Dikasih gambaran seperti itu semua pada waktu mengajarkan di bukit. Rasanya gak mungkin. Nah, ini kan aneh toh. Sehingga penguasaan diri yang diajarkan selama ini di dalam syariat agama, cara-cara beragama, dengan penguasaan diri karena karya Roh Kudus dalam hidup kita, pasti beda. Pasti beda. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Pasal 5 ayat 21. Mulai nanti kita bisa mengerti. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini dia setelah berbicara tentang kamu, yang tadi jangan seperti orang Farisi itu. Dia berusaha ngomong, yang sepertinya itu apa? Sekarang mulai ngerti sedikit ya. Ya, apa itu? Coba kita lihat ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tidak ada kalau orang yang sudah memiliki kasih Roh Kudus dalam dirinya, nggak ada yang mengatakan seperti ini, gitu loh. Terus, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, selesaikan dulu. Terus ayat selanjutnya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah, ini kita mulai mengerti. Ini ada hubungannya dengan buah roh? Ada toh? Kasih, ya. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, dan kita merasakan bahwa bukan rasa, aduh ada roh Allah, bukan. Tetapi aku itu sebetulnya sama orang ini sudah nggak bisa, orang ini terlalu kurang ajar, orang ini mencela, orang ini nyakiti aku. Tapi aku kok bisa? Bagaimana hatiku gerak terus supaya mengampuni? Bagaimana aku bisa melupakan dia? Aku mengasihi dia, bersuka cita. Itu karena ada roh Allah dalam dirimu. Tapi kalau kamu hanya sekedar melatih karena kekuatan dirimu, maka kamu akan hitung-hitungan. Orang ini nyakiti hatiku, aku sudah kayak gini, aku sudah kayak gini, aku sudah kayak gini, aku sudah kayak gini. Aku sudah melakukan seperti ini semua loh, tapi dia kok masih tetap seperti ini. Gak bisa aku. Mulai kayak gitu, tapi aku coba belajar terus, tak tekan supaya aku bisa mengampuni. Sampai kapan nggak bisa? Tapi kalau roh Allah ada dalam diri kita yang heran sama diri kita sendiri. Secara daging, sulit aku mau ngampuni orang ini, sulit aku bisa melupakan dia.
Tapi aku kok bisa ya, heran aku. Bersukacitalah. Tapi kebalikannya kalau kita merasakan, aku bisa, aku ya apa ya, aku sudah berusaha mau ngampuni, tapi kok angel ya, kok nggak bisa ya, kok nggak mau ya tubuh ini. Menangislah, minta kuasa roh itu bekerja dalam hidupmu. Bahwa roh Allah itu berada dalam hidupmu. Itu nyata. Nah, ini coba kita mulai menerapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca terus coba ayat 25. Segala berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Terus aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini pengertiannya sebetulnya berbicara tentang iman kita. Kalau sudah di dalam Kristus, harusnya secara komprehensif di dalam pikiran kita itu sudah nggak sama dengan pikiran-pikiran yang harusnya terjadi di dalam ayat-ayat 25, 26, 27 sampai dengan 48. Itu Yesus mengajarkan dengan segala sesuatunya dengan benar. Nggak boleh seperti itu. Coba kita lihat 27. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini secara manusia rasanya sulit, tetapi percayalah, kalau roh Allah ada dalam hidupmu, cara memandangmu kepada seseorang nggak mungkin bisa seperti itu. Kalau tingkah laku kita bisa seperti itu. Kita tidak mungkin mau berzina, tetapi pikiran kita masih seperti itu. Tapi kalau kita sudah dipimpin oleh roh Allah dalam diri kita, cara berpikir kita, nggak mungkin kita lihat seorang perempuan dan kita memandang dia dengan pikiran yang zina, nggak mungkin. Karena roh Allah sudah ada dalam diri kita. Nah, ini satu perbedaan, dia mulai mengungkapkan hal itu. Semuanya di dalam penekanan kepada orang-orang Farisi yang mengandalkan apa sebetulnya? Spiritnya dia itu luar biasa, tetapi spirit yang salah, spirit untuk mengubah keinginan daging dengan penekanan hukum-hukum Taurat yang dikembangkan dari 10 hukum menjadi 600 hukum, supaya daging ini bisa benar-benar mereka kuasai dengan apa? Kekuatan diri sendiri. Nggak mungkin bisa. Itu yang menjadi satu penekanan, peneguran di dalam Kristus. Yesus itu ingin berbicara kepada mereka, kalau caramu seperti itu, masuk neraka, kamu nggak akan mampu melawan tubuhmu yang sudah dikuasai oleh dosa, hanya melalui Kristus. Kenapa hanya melalui Kristus? Karena jelas bagi setiap orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang luar biasa ini apa? Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupmu. Artinya apa? Diberikan kuasa roh di dalam hidupmu untuk berkarya, supaya kita mampu dia berkuasa atas hidup kita. Sehingga Rasul Paulus ngomongnya apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam hidupku. Amin. Nah, itu bukan berarti Paulus seolah-olah, wah, Paulus hebat bisa kayak gitu. Kita semua hebat. Amin. Kita semua bisa seperti itu. Harusnya bisa seperti itu. Coba kita renungkan kembali, saya tarik dari awal. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, supaya kita berkuasa atas tubuh kita ciptakan hukum-hukum sebanyak mungkin. Hukum-hukum itu salah? Enggak salah. Tapi spiritnya yang salah. Cara mengadopsi hukum itu di dalam pikiran kita yang salah.
Allah memberikan hukum Taurat itu baik. Baik. Tapi tujuan hukum Taurat itu untuk apa? Supaya kita ini tahu bahwa dosa itu nggak benar. Dan supaya kita ini tahu jelas bahwa dosa itu ada dalam diri kita. Tanpa hukum Taurat, nggak mungkin kita bisa tahu dosa. Kalau nggak ada hukum, siapa yang bisa tahu bahwa kita ini adalah orang hukuman? Bahwa kita ini salah? Oh, nggak ada. Saya mau tanya, bedes atau monyet, itu ada hukumnya enggak? Nggak ada. Dia jalan di pasar, ada pisang dimakan, terus, oh tak tangkap kamu, tak masuk ke penjara. Ya nggak bisa, mau bedes. Yang salah siapa? Yang salah yang jual pisang. Ada hukumnya. Sudah tahu ada bedes, ya ditahan, jangan sampai bedesnya ngambil. Atau yang punya bedes, bedesnya jangan diliarkan, kan kayak gitu. Bedes yang salah. Enggak ada bedes masuk penjara gara-gara ngambil pisang. Enggak. Kalau manusia tanpa hukum, jangan ngerti bahwa manusia itu ada kesalahan dalam dirinya. Justru itu Allah memberikan hukum yang namanya hukum Taurat. Melalui hukum Taurat itu, manusia itu tahu, wah ini banyak dosa ya. Kok bisa tahu banyak dosa? Bertentangan dengan hukum yang Allah berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Orang Farisi diterapkan benar-benar. Oh, ini loh artinya cara mengasihi Allah dengan segenap hati. Cara minum harus seperti gini, cara gini. Sampai tertimbul 600 hukum lebih. Dan dia lakukan itu semua dengan spirit, dengan cara bagaimana dia percaya bahwa kalau dia lakukan hukum-hukum ini sampai 600 hukum, bahwa dia nanti akan hidup dan dia akan naik ke surga. Nggak iso. Hukum-hukum itu baik. Baik. Salah? Enggak. Jadi apa yang diajarkan itu benar. Tapi penerapannya salah, gitu loh. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu gitu. Ya orang Farisi marah enggak? Marah. Dia sudah berusaha kayak gitu. Orang Farisi sama kita. Kira-kira kalau kita enggak ada kasih karunia, kita ini sama masuk surga enggak? Enggak bisa. Kamu duduk di gereja gini. Orang Farisi sikap duduknya di hadapan Tuhan. Yang perempuan berani pakai rambut gitu, tutupi semua. Matanya atau yang kelihatan kayak Batman itu loh. Ya seperti itu. Jauh dia seolah-olah lebih berusaha dia mentaati dan berusaha dia dengan kekuatan sendiri. Dia berusaha. Dia karena apa? Salah memaknai tentang hukum Taurat. Oleh karena itu Rasul Paulus kan nulis toh, hukum Taurat diberikan supaya kita tahu apa itu dosa. Bukan, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Artinya apa? Ya gak bisa kamu mau menerapkan hukum Taurat dengan kekuatanmu sendiri. Jangankan 600 hukum, pakailah 6 juta hukum. Tetap gak bisa menyelamatkan kamu. Karena apa? Karena apa? Begitu satu dilanggar, gagal semua. Dosa nggak bisa. Kamu ngakukan 1 miliar perbuatan baik. Dosaku cuma 1, bisa masuk surga. Nggak bisa lah. Di surga, aku cuma salah situ. Sing sana ngomong, aku salah setengah. Sing sana ngomong, aku salah cuma 1/4. Tetap ada salah. Allah itu kudus. Nah itu karena dia tidak mengerti tentang kemahaan Allah di dalam kekudusan Allah. Kekudusan Allah itu tidak bisa kompromi dengan dosa. 1 titik dosa, hukum. Nggak bisa. Orang Farisi ini, waduh dia sudah berusaha. Dia ciptakan 600 hukum lebih. Dan dia berusaha menerapkan itu. Yesus datang di dunia, Allah datang di dunia sebagai manusia. Ngomongnya rodok kasar sedikit ya, rodok pencilaan enggak? Sodok. Karena apa? Kalau
berdasarkan hukum dan perbuatan-perbuatan baik. Kira-kira Yesus kalau dibandingkan dengan siapa? Mahatma Gandhi, lebih baik siapa? Kalau menurut pandangan manusia loh ya, kalau menurut hukum-hukum manusia, lebih baik Mahatma Gandhi. Coba kita bayangkan, Yesus pada waktu datang ke kolam Bethesda ya, kira-kira yang sakit itu cuma satu orang atau banyak orang? Banyak. Ada orang yang mungkin muntah-muntah ya, kena COVID apa semua macam-macam di sana. Tidak ada COVID dulu ya. Cuma banyak orang yang sakit luar biasa, wis, aduh menderita luar biasa. Yang ditangani, yang disembuhkan orangnya sing kayak apa? Sing tidur itu loh, santai gitu. Kamu mau sembuh? Mau, tapi aku gak bisa apa-apa. Lu kok satu orang tok? Kalau seumpama Mahatma Gandhi itu punya kuasa yang seperti Yesus miliki, kira-kira semua disembuhkan enggak? Hah? Ya, sembuh. Bayan mana? Bayan Mahatma Gandhi. Karena tidak mengerti siapa itu Kristus. Siapa itu Allah? Kalau menurut pandangan manusia, cuma sebatas itu tok, cekak sekali kita pengertiannya di dalam Injil itu, makna Injil sesungguhnya. Nah, mulai dari sini kita mulai terbuka. Dan kita mulai tahu, oh, itu dah. Sehingga Yesus menulis di dalam Matius pasal 5 itu tentang khotbah-khotbah. Dia ngajarkan itu semua, dia ngomong itu semua. Dia mulai ingin memutarbalikkan fakta yang diterapkan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang di Taurat yang selama ini ditekankan, dilemparkan, dan itu harus dilakukan. Orang-orang yang seperti itu sudah betul-betul menerapkan semua. Terus Yesus datang ngomong. Di dalam Matius pasal 5 ayat 20 tadi itu. Dia ngomong apa? Kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi orang Farisi, kamu gak bisa masuk surga. Berarti orang Farisi itu bisa masuk surga enggak kalau ngomong kayak gitu? Ya enggak bisa, enggak lebih gak bisa masuk. Berarti dia bukan pas-pasan, ya kurang. Ngamuk enggak kira-kira? Kok bisa ngomong kayak gitu tuh loh? Orang ini kayak ngomong, wes emosi gak dia? Emosi luar biasa, marahnya luar biasa. Oleh karena itu kalau sekarang banyak orang yang gak suka sama orang Kristen, ya biasa, ngerti? Dia sudah taat, sudah satu hari berapa kali. Terus kita ngomong, kalau gak percaya Yesus gak masuk surga, ya manggel loh. Nah, kita harus nyadari, kasih karunia anugerah itu begitu besar nggak? Besar, luar biasa. Kalau kita mulai baca itu, penguasaan diri itu dirusak lagi dengan pikiran kita. Gara-gara tulisannya Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Nah, kalau kita baca suratnya Paulus, Rasul Petrus itu ngomong, hati-hati loh kamu kalau baca suratnya Paulus. Kalau kamu tidak teliti dengan benar, kalau kamu nggak baca dengan benar, dengan pengertian yang benar, kamu baca tulisannya Paulus malah tersesat. Ada nggak ayatnya dia ngomong kayak gitu? Ada tau? Nah, kenyataannya coba kita lihat. Benar-benar kalau kita tidak mengerti bisa tersesat. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Terus
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tujuannya menguasai diri, tujuannya apa namanya? Menguasai tubuh, semuanya apa? Untuk memberitakan Injil. Nah, tujuan spiritnya apa? Kita lihat di dalam ayat 23-nya. 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Karenanya apa? Karena Injil. Nah, Injil itu berbicara apa? Banyak sekali orang Kristen ditanyai tentang Injil itu berbicara apa? Bingung. Injil berbicara apa? Saya pernah ngomong sama orang gitu, Injil itu berbicara apa? Ya ini Injil Pak. Ya gak takut. Injil itu berbicara apa? Kelahiran, ya, kematian, kebangkitan. Kelahiran, kematian, kebangkitan. Ini berbicara apa? Karya Allah. Karya Allah yang bagaimana? Dia Allah yang sempurna. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang memiliki kemahaan. Ya, datang di dunia sebagai manusia. Kenapa dia harus datang di dunia sebagai manusia? Itu karena kita. Kok bisa karena kita? Tanpa Injil kita bisa selamat enggak? Enggak bisa. Dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua berbicara tentang Injil. Kenapa berbicara tentang Injil? Loh, gak mungkin berbicara tentang Injil. Kok bisa? Kok kitab Kejadian itu sampai dengan Maliaki, Yesus belum turun ke dunia, kok bisa berbicara tentang Injil? Memang Yesus belum turun di dunia, perjanjian lama. Tetapi perjanjian lama itu pengantar yang menunjukkan Mesias yang akan datang di dunia. Dan itu semua menuju kepada diri Kristus yang dijanjikan. Jadi perjanjian lama itu memberikan satu pengantar di mana nanti sang juru selamat itu akan datang. Itu juga berbicara tentang Injil. Nah, dalam perjanjian lama itu jelas sekali kalau kita memaknai tentang Injil. Kenapa Paulus berbicara segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil? Ini karena apa? Karena dia sadar bahwa tanpa Injil dia nggak bisa selamat. Kok bisa? Ya Injil itu berbicara tentang anugerah. Tanpa Yesus datang di dunia, tanpa Yesus mau mati bagi kita, tanpa keadilan Allah dinyatakan dalam diri Kristus, dengan cara kayak apapun juga, jangankan 600 hukum yang kita lakukan, 6 miliar hukum pun yang kita lakukan, kita nggak bisa selamat. Tapi karena Kristus mati bagi kita, dia memberikan hidup bagi kita, dan kemenangan itu nyata, dia bangkit dan menjadikan tempat kita di surga. Itu yang namanya Injil dan kita percayai. Oleh karena itu Rasul Paulus mau melakukan itu semua di dalam hidupnya. Dia berbicara segala sesuatu ini itu apa? Penguasaan diri. Dia mau melakukan apapun juga itu karena Injil, bukan karena supaya dia selamat. Itu spirit yang lain. Kalau ahli Taurat itu spiritnya, dia mau melakukan 600 hukum, berapa hukum sampai berapa hukum, itu karena spiritnya supaya dia selamat. Yang ketemu bukan keselamatan, tapi ketemu sama Pak Selamat. Nggak bisa dia memperoleh keselamatan itu. Sehingga pada waktu Yesus berbicara, kalau kamu cuma seperti Farisi, nggak lebih dari itu, ya bisa selamat. Oh 600, aku mau lebih 700. Enggak. Maksudnya dikasih kita di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kalau kamu pengen ke kiri, kasih kanan, apa semua itu kemarin sudah saya jelaskan toh. Supaya anak Tuhan itu hidupnya sudah tidak dihitung-hitung. Karena apa? Kalau dihitung-hitung, coba kalau kita mau hitung-hitung, aku mau berbuat baik karena dia baik. Kalau dia jahat aku nggak mau baik. Yesus sudah kasih tahu nggak? Kalau kamu seperti itu, kamu nggak ada bedanya seperti pemungut
Cukai yang mau melakukan kebaikan kalau orang lain yang baru baik sama kamu nggak ada bedanya kayak gitu. Tapi kalau kamu anakku, kalau kamu telah menerima kasih dan Injil ada hidupmu, kamu nggak seperti itu. Ya. Kalau kita sudah ngerti seperti ini, kita jangan ngomong dalam diri kita, gak bisa aku seperti itu. Loh, ya bahaya. Berarti Roh Kudus gak ada dalam diri kita. Nah, penguasaan diri itu seperti itu. Sehingga kalau kita melihat ini secara keseluruhan, kita kembali dalam Galatia tadi, maka kita akan menerima sukacita. Coba kita lihat di dalam Galatia, mulai pas pasal 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita sekarang ngerti itu? Lebih senang di bawah hukum Taurat atau di bawah dipimpin oleh Roh? Nah, kalau dipimpin oleh Roh itu hebatnya di mana? Yesus ngomong, kuk yang ku berikan apa? Ringan dan enak rasanya. Loh kok bisa sih? Kita mulai mikir, enaknya mana melakukan hukum-hukum yang diajarkan oleh syariat agama dengan hukum kasih karunia. Kalau hukum kasih karunia itu kayak apa? Ditempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu hukum kasih karunia. Tapi kita bukan menerima secara literal loh ya. Nah sekarang saya mau tanya, hidup kita lebih enak mana? Secara gampang-gampang analisis psikologi ya. Kita disakiti orang, kita bagaimana mikir caranya kayak apa, tak buales caranya kayak apa, tak waduh wis pokoknya tak buales sakiti berapa kali lipat. Ya, sama kita disakiti orang kita mikir kayak apa ya, aku melakukan sesuatu supaya Injil bisa nampak dalam hidupnya, supaya dia menerima kasih Kristus, supaya dia bisa bertobat, dan supaya dia bisa memperoleh jalan keselamatan. Lebih enak mana? Itu yang paling gampang loh. Kalau kita memikirkan itu berarti kita memikirkan sendiri atau kita berjalan bersama Yesus. Kalau kamu mau melawan orang itu, mau nyakiti balik, itu pakai pikiranmu dewe, pakai kekuatanmu dewe, lebih sakit enggak? Lebih bisa tidur enggak? Enggak bisa. Orang itu nyakiti aku, oh ya caranya ya. Nanti dia waktu makan tak jegal, tadi dia balas kayak apa? Ini kayak apa? Wih, mikir kayak gitu terus. Tapi kalau sama Yesus, apa ya? Aku mau baik ide. Nanti pas aku tambah dilokno kayak apa? Gak apa-apa. Nanti aku kan bagaimana caranya nanti Tuhan bisa memberikan aku hikmat. Terus ngomong Tuhan, seneng enggak? Lebih damai enggak? Jadi ringan enggak? Enak enggak? Nah, itu loh bedanya. Sehingga perkataan Yesus itu ya apa? Ada hukum yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, kopeng ganti kopeng, kopeng cak kopeng, gitu tuh. Tapi aku berkata kayak apa? Kalau kau dikasih gini kan, berikan gini. Waduh, orang-orang berontak semua marah. Tetapi secara psikologinya lebih enak mana? Lebih nyaman mana? Omongannya Yesus sekarang kita bisa memaknai, kita sudah bisa mengerti enggak? Enak enggak? Omongannya itu bukan cuma kalau ikut aku yang aku berikan ringan, enak rasanya. Masuk sih. Nah dulu kan kita kayak gitu. Sekarang dibandingkan, kalau kita tetap tidak ada di dalam hukum kasih karunia, kita berjalan di dalam hukum Taurat, kayak apa sakitnya kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Yesus berkata apa? Sumber kebahagiaan itu di mana? Dia berbicara ke orang-orang tidak menyelidiki. Saya ini bingung ya sama orang Kristen ini ya. Semua orang kepingin bahagia kalau saya khotbah di mana-mana tadi. Amin. Semua orang hidup sejahtera. Amin.
Khotbah di bukit pernah dibaca. Amin. Ngerti artinya. Diam. Gak mau menyelidiki. Padahal khotbah di bukit itu jelas sekali toh. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Yang ngomong itu bukan profesor. Yang menciptakan profesor. Ngerti maksud saya? Kok gak dipercaya gitu loh. Yang ngomong itu bukan dokter, yang menciptakan dokter. Yang ngomong itu bukan ahli psikologi, yang menciptakan psikologi. Yang menciptakan otak kita. Yang menciptakan kita. Dan dia mau ngomong sumber kebahagiaanmu itu ini. Tapi gak mau diselidiki. Percaya sama pendeta gitu loh. Pendeta yang ngomong, nek kamu mau bahagia, ayo ujilah aku, kasih perpuluhan. Nanti Tuhan balik, no, berapa kali ganda, kamu kan pasti bahagia. Gombal. Gereja kalau ngomong kayak gitu laris enggak? Laris. Kalau diajar yang bener-bener kayak gini ya apa? Ya. Padahal ini sesungguhnya. Ini makna sesungguhnya daripada itu. Oleh karena itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 18 ini jelas buah-buah roh itu memiliki satu pengertian yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa roh Allah betul-betul hadir dalam hidup kita. Secara keseluruhan roh Allah itu kalau hadir dalam hidup kita, pasti ada kasih, sukacita, sampai sejahtera, sampai akhirnya penguasaan diri. Penguasaan diri yang bukan dibuat-buat. Penguasaan diri bukan karena usaha kita, tapi penguasaan diri yang Tuhan berikan di dalam kasih karunia dan anugerahnya. Harus itu. Kalau penguasaan diri kita ada Roh Kudus, terus kita berusaha dengan cara kita kayak apa kita bisa nahan bledos. Sak kuat-kuatnya manusia nggak akan bisa melawan daging. Nyata kok Rasul Paulus ngomong apa? Apa yang baik yang aku lakukan, tapi yang jahat malah yang keluar. Cilakalah aku. Tapi apa? Untung punya Yesus. Ngerti maksudnya ini semua? Ini komprehensif loh ayat ini. Jalan, punya Yesus itu hebatnya di mana? Ini loh. Galatia. Seneng gak kayak gini? Seneng. Masuk gereja, keluar gereja, pancet aja pikirannya. Harus dirubah. Gereja ini restorasi. Restorasi itu apa? Tempat yang ngubah, yang salah dibetulkan. Ngerti Cik Bimbing? Iya, itu penting. Yang salah dibetulkan caranya apa? Melalui firman. Firman itu seperti pedang bermata dua. Benar-benar kena, saya pun kena. Tidak bisa. Sehingga kalau kita ngerti ini, coba kita baca ya. Ayat selanjutnya 19. Perbuatan daging telah nyata. Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, dan roh pemecah. Ini kamu mau lawan pakai kekuatanmu sendiri. Sampai jogel wale, tidak bisa. Dengan kekuatan kita tarak, kita nanti kayak apa? Masuk di tengah hutan, tidak mau ketemu orang. Kamu gak ketemu orang, kamu marah sama monyet pun ya salah kok, itu ciptaan Allah kok. Enak topo gini, moro-moro monyet dari atas sawat colok pelem. Kurang ajar kamu. Bisa ya salah. Marah sama tubuh sendiri aja salah kok. Kalau di dalam Tuhan, hukum Allah itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati itu dengan pikiran. Kamu menyumpahi dirimu sendiri, salahnya membuat tubuh ini siapa? Sudah tidak masuk surga kamu. Sama monyet tidak marah, digigit semut. Semut ini jangkrik. Salah sudah. Nggak bisa. Perut kerutuk. Loh apa sih? Mari makan kok gini lagi. Salah, nggak bisa. Mau kekuatan kayak apa? Nggak bisa. Kalau nggak Kristus. Nah, firman Tuhan itu nyata. Makin kita mau melihat ke dalam, makin kelihatan. Aku rindu Tuhan untuk diberi pengertian, ketok, dibukakan, disingkapkan. Rasul Paulus ngomong kayak gitu, untung ada Kristus itu kenapa? Sekarang aku ngerti. Tanpa Kristus, matilah aku, nggak bisa.
Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Wes, aku sekarang nggak mau ke pesta. Ditahan nggak ke pesta. Begitu ada salah satu ponakannya kawin atau apa, ya ini kan nggak apa-apa, ini alasan ini ponakanku. Wah, kan harus pesta kayak orang gila di sana. Pelampiasan. Ya percuma, nggak bisa. Cuma pikiran kita yang kayak gitu, nggak bisa. Semuanya diarahkan demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak bisa, ini artinya. Ya, 22. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya jamin, kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, ini semua ada dalam dirimu. Amin. Enggak, jangan sampai kita ngomong, aku ada kasih, tapi sukacita gak bisa, aku ini orang gak bisa. Jadi itu salah. Ada damai sejahtera, harus. Kesabaran, harus. Kemurahan, harus. Kebaikan, harus. Kesetiaan, pasti. Kalau nggak ada itu, mulai tangisi kita. Tuhan, aku kok nggak seperti ini. Ada yang salah. Bukan untuk kita cari, tapi kalau kita minta, dikasih sama Tuhan langsung. Pengertiannya. Waduh, aku nggak bisa setia, Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, aku harus setia. Langsung kuat kasih kekuatan, langsung kita bisa setia. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nyata kok. Hebat enggak? Ya, saya mulai belajar setelah Imlek, khotbah saya gak tak perpanjang. Pendek, singkat, tapi betul-betul dimengerti. Ulang bawa berkat. Amin. Semuanya ngerti toh? Bukan hari ini diperpendek supaya bisa cari angpo, bukan. Ya, kembali lagi Ciminggi yang seneng cari angpau. Enggak, tetapi yang terutama firmannya saya rasa tadi yang saya sampaikan sudah mengena, ya sudah mengerti secara komprehensif. Nanti tak kasih panjang, saya mau buka Amsal, nanti tambah tidak mengerti semua. Ya, Amsal 31 itu sudah saya pelajari. Sebetulnya itu berbicara bagaimana menjadi seorang istri yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Wah, seneng enggak? Tak buka lagi nanti yang itu lali, yang ingat ini percuma. Ya, nanti minggu depan aja kalau saya sampaikan di sini, saya jelaskan itu. Amsal 31. Saya persiapannya yang di Amsal 31 itu yang panjang kepala saya sampai, aduh ini kayak apa? Karena berbicara tentang perempuan istri kan angel loh. Ya, tapi Tuhan ingin berbicara hari ini di dalam pengertian-pengertian supaya kita mengerti tentang penguasaan diri. Roh Kudus berkarya itu kayak apa, hebatnya Roh Kudus ada dalam diri kita itu bagaimana, karya Roh Kudus yang nyata itu harus bagaimana, ya. Dan kalau kita berjalan dalam hukum Taurat, gak mungkin kita bisa mampu, itu nyata benar. Dan kita ngerti semuanya, puji Tuhan, mari kita dudukkan kepala. Terima kasih Tuhan.